Ya, baik, selamat pagi HSP Friend. Pagi ini kita mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu praktisi atau narasumber kita di bidang K3 rumah sakit. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Dr. Al-Fajri Ismail, MSI, yang nantinya kita akan sedikit mewawancarai beliau terkait dengan K3 rumah sakit. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Pak. Kita izin sedikit bertanya-tanya ya, Pak, ya, terkait dengan regulasi. Apa tujuan dari adanya regulasi K3 rumah sakit tersebut, Pak? Jadi memang pemerintah kita mengeluarkan regulasi tentang K3 rumah sakit. Pertama sekali adalah Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016. Yang tujuannya adalah biar rumah sakit ini kalau menerapkan K3 rumah sakit itu supaya efektif, produktif, dan berkelanjutan. Nah, selama ini penerapan K3 di banyak rumah sakit itu tidak efektif dan juga tidak bisa meningkatkan produktivitas, ya. Jadi penerapan K3 di rumah sakit itu kalau diterapkan dengan baik, maka bisa meningkatkan produktivitas atau kinerja rumah sakit. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Iya, saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, kenapa keselamatan kerja di rumah sakit ini harus diperhatikan? Ya, keselamatan kerja di rumah sakit diperhatikan karena memang baik itu pekerja, pasien maupun pengunjung wajib dijamin keselamatannya. Ini sesuai dengan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan juga Permenkes 66 yang menyatakan tadi bahwa semua pekerja dan pengunjung maupun pasien di rumah sakit harus dilindungi. Dilindungi artinya wajib dijaga keselamatan dan kesehatannya selama berada di rumah sakit, terutama sekali pekerja. Karena di rumah sakit risiko kerja itu sangat besar, ya. Sumber-sumber hazard di rumah sakit, baik sumber hazard yang disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisika, faktor biologis, dan ergonomis, dan psikososial itu sangat tinggi. Sehingga pekerja itu harus dilindungi. Nah, penerapan K3 dengan baik bisa melindungi pekerja terutama sekali. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana cara agar rumah sakit memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap terus menerapkan K3 di rumah sakit, Pak? Ya, memang ini juga salah satu masalah yang dihadapi banyak rumah sakit untuk menerapkan K3 secara berkelanjutan karena banyak lemahnya komitmen dari manajemen rumah sakit terhadap K3. Maka ini saya selalu menyampaikan ada 8 langkah yang harus dilakukan dalam penerapan K3, mulai dari penerapan pembuatan kebijakan K3 rumah sakit, sosialisasi kebijakan K3 rumah sakit, kemudian juga diiringi dengan keterlibatan dan dukungan dari manajemen rumah sakit. Top manajemen rumah sakit. Tanpa komitmen yang kuat berupa komitmen itu ditunjukkan dalam dua bentuk biasanya. Pertama adalah dukungan, yang kedua ada keterlibatan. Jadi top manajemen itu harus mendukung dan juga terlibat dalam K3 rumah sakit baru bisa efektif dijalankan. Itu yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Dan kemudian membentuk komite K3 rumah sakit. Nah, dengan adanya komite K3 rumah sakit, maka bisa melibatkan semua instalasi atau unit ada di rumah sakit dan juga melibatkan manajemen rumah sakit sehingga K3 rumah sakit itu bisa dijalankan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Al-Fajri mungkin untuk penjelasannya terkait dengan K3 rumah sakit ini. Mungkin saya sedikit simpulkan tadi memang banyak faktor yang memang menjadi lemahnya pembuatan komitmen di rumah sakit tersebut. Ya, mungkin kedepannya teman-teman jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mengikuti training terkait dengan K3 rumah sakit bisa menghubungi HSP Academy di www.hspacademy.com atau www.hnosen.com. Terima kasih.